Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Suatun Hasanah dengan NIM 19020469093 kelas Ilmu Falak A4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Astronomi Bola dengan dosen pengampu Bapak Ihtirozun Ni'am. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sudut waktu. Untuk bisa mengetahui sudut waktu, kita memerlukan lingkaran koordinat terlebih dahulu. Nah, di sini ada koordinat horizon, kemudian koordinat ekuator, dan juga koordinat jam bintang. Untuk koordinat horizon ada UTSB, ekuator ada KLS KLU. Kemudian untuk bisa mengetahui sudut waktu, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu sudut waktu. Sudut waktu adalah perpotongan lingkaran waktu dengan lingkaran meridian. Nah, di sini lingkaran waktu yaitu garis yang menghubungkan KLS dan KLU. KLS yaitu kutub langit selatan dan KLU kutub langit utara. Kemudian untuk lingkaran meridian yaitu garis yang menghubungkan zenit ke ekuator, ke utara, ke KLU, ke nadir, ke selatan, sampai ke zenit lagi. Atau bisa lebih mudahnya lingkaran ini. Kemudian sudut waktu, pengertiannya tadi perpotongan antara lingkaran waktu dan juga lingkaran meridian. Misal saja kita berada di kota Semarang. Kota Semarang itu berada di lintang selatan. Maka sudut waktunya berada di KLS atau kutub langit selatan. Di sini. Ini adalah sudut waktu. Nah, untuk sudut waktu itu nilainya 0 derajat sampai 180 derajat. Nilai 0 derajat didapat jika matahari berada di kulminasi atas. Dan nilai dari 180 derajat itu didapat jika matahari berada di kulminasi bawah. Nah, untuk rumus dari sudut waktu yaitu cos T sama dengan sin H dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi. Nah, rumus dari sudut waktu ini sebelumnya diambil dari rumus sin H atau irtifa untuk mencari nilai ketinggian benda langit. Dari rumus irtifa sendiri yaitu sin H sama dengan sin deklinasi sin lintang tempat dikali sin deklinasi plus cos lintang tempat kali cos deklinasi kali cos T. Nah, ini untuk rumus sudut waktunya, kemudian ini untuk rumus irtifa atau rumus mencari ketinggian benda langit. Nah, di sini jika kita ingin mencari sudut waktu, karena irtifa itu sudah dibahas pada pembahasan sebelum sudut waktu, jadi rumus ini sudah bisa dipahami. Kemudian untuk mencari sudut waktu, karena pada rumus irtifa ini terdapat cos T atau sudut waktu, maka langsung saja kita bisa menggunakan rumus irtifa ini untuk mencari sudut waktu. Nah, bagaimana kita mengotak-ngatik rumus ini untuk bisa menjadi rumus dari sudut waktu? Sebelumnya kita menggunakan variabel rumus A sama dengan B
plus C. Untuk mencari nilai dari C, maka menjadi C sama dengan A dikurangi B. Nah, sama halnya dengan rumus ini, kita menggunakan variabel yang sama. Untuk mencari rumus sudut waktu, maka kita samakan menggunakan rumus ini, C sama dengan A dikurangi B. Nah, C, nilai C-nya di sini itu cos lintang tempat dikali cos deklinasi dikali cos T. Untuk variabel A, nilai A-nya yaitu sin H, kemudian B-nya ini sin lintang tempat kali sin deklinasi. Maka kita masukkan saja cos lintang tempat dikali cos deklinasi kali cos T. Sama dengan A, tadinya sin H, karena pindah posisi maka dikurangi sin lintang tempat kali sin deklinasi. Nah, setelah menjadi seperti ini, maka ada rumus variabel lagi, yaitu A B C sama dengan D dikurangi EF. Untuk mencari nilai C-nya pada variabel ini, yaitu dengan cara C sama dengan D dikurangi EF per B A B. Kemudian dijabarkan lagi rumusnya menjadi D per AB dikurangi EF per AB. Nah, di sini kita akan mempraktikkan pada rumus ini, yaitu dengan cara cos T. Karena kita ingin mencari sudut waktu, jadi kita ambil cos T-nya. Cos T sama dengan sin H dikurangi sin lintang tempat dikali sin deklinasi. Ditulis dulu, sin H dikurangi sin lintang tempat dikali sin deklinasi. Kemudian AB, AB-nya yang dimaksud di sini yaitu cos lintang tempat dikali cos deklinasi. Cos lintang tempat kali cos deklinasi. Nah, kemudian kita sederhanakan, yaitu cos T sama dengan sin H per cos lintang tempat kali cos deklinasi dikurangi sin lintang tempat dikali sin deklinasi per cos lintang tempat kali cos deklinasi. Nah, kemudian dari ini kita jabarkan lagi atau kita sederhanakan lagi menjadi sin H, kita tulis biasa, sin H bagi cos lintang tempat kali cos deklinasi dibagi cos lintang tempat kali cos deklinasi. Kemudian untuk ini sin lintang tempat, kemudian di bawahnya cos lintang tempat dan juga sin deklinasi, cos deklinasi, maka kita bagi ininya, sin dibagi cos. Sin bagi cos itu menjadi tan. Jadi dikurangi sin lintang tempat dibagi cos lintang tempat menjadi tan lintang tempat. Dikali sin deklinasi dibagi cos deklinasi menjadi tan deklinasi. Nah, dari hasil ini kita samakan ke rumus yang biasa kita gunakan. Bisa dilihat hasilnya, cos T sin H dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi sama. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya rumus dari sudut waktu itu asal mulanya berasal dari
rumus irtifa, karena ini tadi ada kaitannya dengan rumus irtifa. Kemudian kita masuk ke contohnya. Nah, kita masuk ke contohnya, contoh dari sudut waktu. Untuk sudut waktu itu sebenarnya sangat penting sekali untuk perhitungan awal waktu sholat. Jadi pada perhitungan awal waktu sholat itu nanti, sebelum menentukan waktu duhur, waktu asar, untuk menentukan waktu asar, terus kemudian waktu maghrib, subuh, itu juga perlu menggunakan sudut waktu. Nah, semisal saja contohnya kita ambil data pada tanggal 17 Juni 2021. Untuk markasnya daerah Purwodadi dengan lintang tempat yaitu min 7 derajat 8 menit, bujur tempatnya 110 derajat 54 menit. Kemudian untuk deklinasi mataharinya pada tanggal 17 Juni yaitu 23 derajat 23 menit 3 detik. Kemudian sebelum kita masuk ke sudut waktu, kita terlebih dahulu menentukan zenit mataharinya. ZM sama dengan, untuk rumus dari zenit matahari yaitu deklinasi matahari dikurangi bintang tempat, menjadi deklinasinya 23 derajat 23 menit 3 detik dikurangi min 7 derajat 8 menit. Hasilnya 30 derajat 31 3 menit. 30 derajat 31 menit 3 detik. Kemudian kita cari ketinggiannya. HA sama dengan tan ZM plus 1 tan 30 derajat 31 menit 3 detik plus 1 menjadi 32 derajat 10 menit 32 derajat 10 menit 33,17 detik. Nah, setelah diketahui data-data ini, kemudian kita masuk ke rumusnya. Kita tulis dulu rumusnya. Cos T atau cos sudut waktu sama dengan sin H dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Sin H-nya tadi ini 32 derajat 10 menit 33,17 detik. Kita tulis 32 derajat 10 menit 33,17 detik dibagi cos lintang tempatnya. Cos min 7 derajat 8 menit dibagi cos deklinasi. Cos deklinasi mataharinya 23 derajat 23 menit 3 detik. Kemudian dikurangi tan lintang tempat min 7 derajat 8 menit dikali tan deklinasi tan 23 derajat 23 menit 3 detik. Nah, dari sini bisa dihitung di kalkulator. Nah, hasil dari perhitungan saya yaitu 50 derajat 17 menit 47,72 detik. Dan ini saya ambil perumpamaan untuk menghitung sudut waktu pada awal waktu asar. Kemudian dari sini kita bagi 15 dengan hasil 3 derajat 21 menit
11,18 detik. Ini hasil dari sudut waktu pada tanggal 17 Juni 2021. Sekian penjelasan dari saya mengenai sudut waktu. Apabila masih banyak kekurangan dan juga masih ada kesalahan tadi dalam penjelasannya, saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.